Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Husnul Farida dengan NIM K43180004 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran poliploidi terhadap keragaman fenotip tanaman seri rejeki atau Aglaonema sp. Di sini saya menggunakan dua jurnal literasi. Yang pertama dari Shimamura yang berjudul Pengaruh Kolkisin terhadap Keragaman Fenotip Tanaman Seri Rejeki atau Aglaonema sp, varian Yellow Lipstick secara stek batang, dan jurnal tambahan dari Bapak Kadi yang berjudul Manipulasi Poliploidi untuk memperoleh variasi jenis baru yang unggul. Nah, teman-teman, upaya untuk pemuliaan tanaman itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara konvensional ataupun secara modern. Secara konvensional dapat menggunakan hibridisasi atau penyilangan dan introduksi, yaitu dengan mendatangkan benih dari tempat lain. Namun, cara ini dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakcocokan benih dengan lingkungan yang baru. Kemudian, cara modern yaitu dengan mutasi, baik secara fisika maupun kimia. Secara fisika dapat menggunakan radiasi sinar gamma ataupun fusi protoplas. Dan secara kimia dapat menggunakan salah satunya yaitu poliploidisasi atau induksi poliploidi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan poliploidi, poliploidisasi, dan poliploid? Nah, poliploidi itu adalah individunya yang memiliki jumlah kromosom lebih dari jumlah kromosom haploid atau 2 set kromosom. Kemudian, poliploidisasi itu usahanya yang dilakukan untuk menghasilkan organisme poliploid. Dan poliploid adalah organisme yang mengalami poliploidi. Manipulasi poliploidi dilakukan untuk mendapatkan jenis yang mempunyai lebih dari 2 set kromosom. Individu normal di alam itu umumnya memiliki 2 set kromosom yang disebut dengan diploid. Nah, apabila ovum dari organisme diploid dirangsang untuk menjalani embriogenesis tanpa fertilisasi oleh sperma atau biasa disebut dengan parthenogenesis, itu lebih dulu akan menghasilkan individu haploid yang menyimpang. Dan manipulasi poliploidi ini menghasilkan individu yang triploid, tetraploid, ataupun ploid yang lebih tinggi. Kemudian, salah satu tanaman yang mengalami poliploidisasi adalah seri rejeki atau Aglaonema sp. Tanaman ini adalah salah satu tanaman hias yang digemari oleh para kolektor dan penggemar tanaman hias karena memiliki variasi warna daun dan corak daun yang bervariasi. Poliploidisasi pada Aglaonema ini dilakukan dengan bahan kimia yang biasa disebut dengan kolkisin. Nah, caranya itu dengan merendam bahan atau media tanamnya. Nah, di sini kan dengan cara stek batang, berarti media tanam stek batang tersebut direndam dengan kolkisin. Nah, mekanisme kerja kolkisin pada dasarnya itu menghambat terbentuknya mikrotubula sehingga berakibat tidak terbentuknya gelendong pembelahan. Maksudnya itu menghambat pembentukan spindel pembelahan, sehingga kromosom yang sudah dalam keadaan mengganda pada tahap anafase itu tidak akan dibagi ke arah yang berlawanan, sehingga membentuk sel yang poliploid. Seperti ini. Kemudian, hasil poliploidisasi yang pertama bisa dilihat ini adalah tanaman kontrol dan tanaman yang mengalami poliploidisasi, yang mengalami poliploid itu diberi dosis kolkisin 6 ppm dan menghasilkan tanaman yang lebih besar dari tanaman kontrolnya. Dan daunnya juga lebih lebar dibanding dengan ukuran tanaman yang asli. Kemudian yang B itu juga diberi dosis kolkisin 6 ppm
dan memunculkan daun yang abnormal juga. Daunnya muncul menyerupai bentuk daun kembar siam di bagian bawahnya. Kemudian gambar C juga diberi dosis 6 ppm dan menghasilkan warna dasar daun yang hijau terang atau hijau muda dan juga tidak memiliki corak. Tapi juga ada salah satu daun yang dominan berwarna merah di sini. Kemudian yang gambar D, ini juga diberi kadar kolkisin 4 ppm. Di sini daunnya di pinggirnya kalau diaslikan merah, kalau di sini lebih ke hijau pucat. Kemudian yang E ini juga diberi perlakuan dosis 4 ppm, di mana karakternya ini berbeda dari kontrol ya. Ini daunnya ini kan diperlakukan dalam waktu yang sama, dan yang daun E ini termasuk yang paling lambat tumbuh. Itu juga merupakan akibat dari pemberian kolkisin ini. Jadi beda-beda, menumbuhkan variasi-variasi baru seperti itu. Kemudian keadaan kromosom setelah poliploidi dengan kolkisin. Pada perlakuan kontrol yaitu gambar A, tanpa perlakuan kolkisin 0 ppm, kromosom aglaonema ini tersebar secara merata ya. Dan bentuknya itu, maksud saya jumlahnya itu normal. Kemudian pada gambar B, C, dan D itu adalah pemberian kolkisin, yaitu B 2 ppm, C 4 ppm, dan D 6 ppm. Dan terlihat gambar B ini kromosomnya lebih banyak dari gambar A. Dan C ini kromosom lebih tumpang tindih. Dan D ini juga semakin banyak dan tumpang tindih. Seperti itu. Jadi semakin banyak pemberian kadar kolkisinnya, akan semakin banyak pula kromosom yang terbentuk dan tumpang tindih, saling tumpang tindih. Kemudian karyogram kromosom. Karyogram tanaman aglaonema pada 0 ppm yaitu gambar A atau perlakuan kontrol memiliki ukuran kromosom yang normal, tapi jumlahnya termasuk sedikit. Dan pada perlakuan sedikit atau normal, dan pada perlakuan 2 ppm, 4 ppm, dan 6 ppm itu menghasilkan kromosom yang lebih besar, lebih panjang, dan lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, poliploidi itu salah satu upaya pemulihan tanaman dengan menggunakan cara kimia, yaitu dengan pemberian kolkisin untuk mendapatkan variasi tanaman yang beragam. Dan perlakuan tersebut memiliki dampak, yaitu memunculkan variasi-variasi baru tanaman. Dan salah satunya adalah ini dari tanaman aglaonema sp ini yang memiliki bentuk, warna, dan corak daun yang berbeda-beda. Tapi pemberian kolkisin ini juga tidak selalu memberikan variasi tanaman baru. Pemberian kolkisin ini juga bisa menghambat fertilisasi jika tidak dilakukan dengan dosis yang benar.